Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filani Indah Damarhati dari Rombel 1 Program Studi Ilmu Politik dengan NIM 3312420049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil analisis saya dari ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial dengan topik pembahasan ruang diskusi publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan politik bagi para mahasiswa. Persoalan mengenai pembangunan politik tidak dapat dipisahkan dari peran partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan salah satu unsur yang mendukung proses pembangunan politik. Tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat juga akan mempengaruhi indeks pembangunan politik di suatu negara. Salah satu yang memiliki peran penting dalam pembangunan politik adalah mahasiswa. Peran para mahasiswa dalam pembangunan politik tidak lepas dari perannya sebagai agent of change. Agent of change mencakup banyak hal seperti aspek ekonomi, pendidikan, pemberdayaan sosial, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Yang mana aspek-aspek tersebut juga merupakan aspek dalam perpolitikan di Indonesia. Mahasiswa merupakan penyalur suara rakyat, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan kaum yang terpelajar, kaum yang terdidik, yang sudah seharusnya menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya. Tak hanya itu, mahasiswa juga memiliki peran sebagai agent of control, yang mana mahasiswa juga harus aktif dalam mengontrol dinamika perpolitikan di Indonesia agar tetap berada di jalur yang seharusnya. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bangsa Indonesia yang lebih maju di kemudian hari. Bahkan terdapat slogan yang mengatakan bahwa pemuda harapan bangsa, atau maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada pemudanya. Dari slogan tersebut menunjukkan bahwa pemuda atau lebih khususnya mahasiswa memang akan menjadi penerus dari generasi sebelumnya. Karena di tangan pemudalah tongkat estafet kepemimpinan berikutnya akan dilimpahkan atau akan digantikan oleh para mahasiswa ini. Mahasiswa dituntut untuk lebih banyak bergerak dalam membuat perubahan yang lebih baik, lebih kreatif, dan lebih produktif dalam memikirkan ide-ide perubahan untuk bangsa ini. Mahasiswa diharapkan dapat berpemikiran kritis terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah, dan dituntut untuk memiliki kemampuan berpolitik yang baik. Para pemuda atau mahasiswa ini juga diharapkan memiliki semangat juang dalam membangun bangsa ini dan dapat berpartisipasi di bidang politik melalui media sosial dengan cara yang benar ataupun dengan aksi nyata yang benar. Para pemuda atau mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan yang ditantang untuk memperlihatkan kemampuan untuk memerankan peran itu. Mahasiswa bukan zamannya lagi untuk menjadi pelaku pasif atau hanya menjadi penonton dari perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi, tetapi juga harus mewarnai perubahan tersebut. Namun apakah hal tersebut sudah terjadi seperti yang seharusnya atau bahkan malah sebaliknya? Pada realita atau kenyataan di hari ini, kebanyakan dari mahasiswa memilih untuk menjadi apatis dan bersikap tidak peduli terhadap perannya dalam proses pembangunan politik. Bahkan tidak sedikit dari mahasiswa yang tidak mau ikut serta dalam berpartisipasi politik. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kebanyakan dari mahasiswa tidak tertarik dalam partisipasi politik. Salah satunya yaitu karena adanya faktor munculnya stigma negatif yang tersebar atau muncul di masyarakat luas mengenai politik itu sendiri. Kebanyakan dari masyarakat beranggapan bahwa politik itu rumit, kotor, ganas, manipulatif, korupsi, bahkan jauh dari kata yang baik. Nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari politik makin hari kian memudar, sehingga membuat kepercayaan masyarakat menurun dan juga menyebabkan turunnya partisipasi politik. Tak hanya itu, terdapat faktor lain juga seperti faktor ekonomi, faktor politik dan hukum, faktor lingkungan, dan juga faktor sosiologis. Sistem pendidikan yang diciptakan oleh kampus untuk sekedar fokus pada bangku perkuliahan, fokus ke akademik agar dapat lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus juga merupakan salah satu faktor. Lingkungan kampus yang tidak mendukung mahasiswa untuk menjadi seorang intelektual dengan pemikiran kritisnya. Bahkan, kampus menganggap hal tersebut merupakan suatu ancaman.
Karena apabila kampus membuat suatu kebijakan yang tidak berpihak pada mahasiswanya, mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis pun pasti akan memberontak dan mengkritisi pihak kampus. Pihak kampus pun tidak akan segan-segan untuk membungkam mahasiswa yang berani menentang. Dari hal tersebut yang kemudian berlanjut ke faktor selanjutnya, yaitu mahasiswa tidak mau terlibat karena takut dengan ancaman dari pihak kampus. Salah satunya seperti ancaman untuk di drop out. Alhasil, kebanyakan dari mahasiswa lebih memilih untuk fokus ke bangku perkuliahan saja, tidak ingin terlibat dengan persoalan di luar bangku perkuliahan, apalagi mengenai persoalan politik. Hal ini disebabkan karena mereka berkeinginan untuk lulus tepat waktu. Terlebih bagi para mahasiswa yang merupakan golongan kelas ekonomi menengah ke bawah, mereka sangat ingin lulus tepat waktu dikarenakan tidak adanya biaya apabila mereka telat lulus. Tidak ingin terlibat kasus apabila mereka terlibat dengan gerakan-gerakan mahasiswa, kemudian di drop out dan lain sebagainya. Jargon gerakan mahasiswa sebagai agent of change, agent of control, sudah tidak masuk ke dalam narasi kemahasiswaan pada saat ini. Yang ada, para mahasiswa disibukkan dan terjebak pada rutinitas akademik yang kaku, dan nilai dampaknya tidak ada signifikansi terhadap perubahan pada diri sendiri maupun orang lain. Nilai kepekaan yang terbangun dilihat pada standarisasi material yang nampak secara indrawi. Padahal substansi kepekaan ada pada kepedulian pada sesama dan keadilan serta keadaban. Konsekuensi dari redupnya gerakan mahasiswa adalah dengan semakin terbukanya ruang dan kesempatan oleh para kekuasaan tirani yang akan semakin bebas dan liar dalam membuat kebijakan. Gerakan mahasiswa benar-benar mati suri. Sekalipun ada, eksistensinya tidak terlalu bermakna. Masivitas gerakan mahasiswa terkesan sesuai kepentingan-kepentingan sesaat saja, atau bahkan kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut terlihat ketika muncul gerakan aksi mahasiswa menyatakan aspirasi, namun yang terlihat hanyalah kumpulan mahasiswa yang sedikit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memantik kembali semangat juang dan juga nalar kritis yang dimiliki oleh mahasiswa adalah dengan penyadaran lewat pendidikan politik dan juga sosialisasi politik. Pengetahuan mengenai politik tidak hanya bisa didapatkan dari bangku perkuliahan saja, akan tetapi bisa juga didapatkan dari luar bangku perkuliahan. Untuk saat ini, banyak organisasi di dalam kampus yang dapat mengambil peran tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengadakan ruang diskusi publik, melakukan sosialisasi lewat media sosial, contohnya dengan membagikan postingan mengenai isu-isu politik yang sedang terjadi, atau hanya sekedar membagikan pengetahuan mengenai politik. Sudah banyak organisasi kampus yang membuat kegiatan berupa seminar atau webinar mengenai isu-isu politik yang sedang hangat diperbincangkan, atau juga ruang diskusi publik untuk memfasilitasi mahasiswa agar lebih kritis dan peduli terhadap isu-isu politik yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.